Berjalan tertatih, memegang dada yang kian hari tak keruan gemuruhnya. Derasnya gemericik hujan menutupi derasnya air mata mengalir di pipinya. Ia berteriak, menjeritkan rintihan pilu yang telah ia benamkan dan rapi ia tutupi dengan seutas simpul sabit pada wajahnya. Seakan semua itu percuma. Seorang datang dalam hidupnya, elok awalnya, namun perlahan, tanpa si tuan sadari menggali serpihan luka yang telah dikuburnya. Dengan wajah pedih tergambar dari rautnya, tanpa disadari lagi, si tuan menaburkan kiloan garam dalam benaman luka yang berhasil tergali tanpa disadari. Sang pesakit itu berlari, tak peduli berapa duri-duri yang menancap di kaki dan berapa bulir yang terjatuh deras dari kelopaknya. Yang ia hanya pikirkan hanyalah menjauh dari bayangan-bayangan sayatan tikaman yang perlahan membunuhnya. Sampailah sang pesakit pada tempat yang gelap dan pengap, terjebak dalam keheningan dan kedinginan, menggigit jemari mengharap mendapat sedikit kehangatan. Namun sayang, ia begitu terjebak, begitu dalam di kudebangan kefatamorganaan yang menyakitkan, yang mana hanya menyeretnya lebih pada kehinaan. Tak tersadar, seolah ialah yang paling menyedihkan, ialah yang paling memperhatikan. Padahal bukan keadaanlah yang menjatuhkannya, namun dirinya yang begitu terlena, terhanyut dalam sungai kekecewaan dan enggan membangkitkan jiwanya kembali yang telah layu. Dalam keheningan, ketika sang pesakit meringkuk memeluk tubuhnya, ia mendengar gema lembut memanggil dan memapahnya. Kuatlah, sudahlah, untuk apa mengurung diri di sini? Hanya menambah koyakan lukamu menjadi serpihan tak berguna. Tak ingatkah segala impian yang telah kau rajut dan kau sampaikan padanya? Apakah kau tak malu memalingkan wajahmu padanya, menuduhnya acuh padamu, padahal ia selalu ada dengan segala cinta dan kasihnya yang dengan mudah kau lupakan itu? Gemanya seakan meruntuhkan bayang-bayang semu yang selalu menghantuinya, menghangatkan tubuhnya, menyegarkan jiwanya yang layu. Suara itu, ya, suara itulah yang hanya sudi memapahnya. Ia bidadari rembulan yang ia kirimkan agar memapah dan menuntun sang pesakit dari kubangan lumpur menjijikan. Nun jauh di sana, sang pemilik wajah teduh penuh dengan rasa mahabbatullah memperhatikan sang pesakit. Perlahan dengan izinnya, sang pemilik wajah teduh itu menghampiri, memanggil si pesakit agar mendekat. Dengan tubuh yang gemetar, si pesakit melangkah dengan terseok menghampiri sang pemilik wajah teduh. Dengan penuh kelembutan, ia mengatakan, "Kemarilah dan ikutlah sejenak denganku." Mereka berdua berjalan melewati lorong-lorong yang dingin serta gelap menusuk raga. Ketika selangkah lagi keluar dari lorong itu, sang pesakit tak mampu melewatinya. Seperti gerbang antar dimensi menuju suatu tempat yang asing baginya. Sang pesakit melihat cahaya. Iya, secercah cahaya di seberang lorong gelap, namun ia tak bisa keluar dari sana. Berkatalah sang pemilik wajah teduh, "Ikhlaslah, itu menjadi sebab agar kau keluar dari lorong yang dingin penuh kehampaan ini. Mohonlah ampun padanya. Kau telah mengatakan ia acuh padamu, padahal hanyalah ia yang selalu ada dan mendengar rintihan hatimu. Lalu mengapa kau meninggalkannya?" Terduduklah sang pesakit dan mengadahkan tangannya seraya berucap lirih,
عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا يوم عيد. Karena kuasanya, lorong yang pengap itu pun seperti tersingkap. Yang ada hanyalah kilauan cahaya terang menyejukkan. Bukankah ia maha mendengar? Hambanya lah yang acap kali tak tahu diri telah dikasihi, lalu berlari menjauh pergi, kemudian menuduhnya dengan tuduhan yang tak pantas dan keji. Wahai jiwa yang sedang layu, bandingkan dengan dirimu, dengan apa yang telah kau lihat penderitaan yang mereka terima. Berapa beruntungnya kau tak sendiri, dan kau memiliki tempat untuk berteduh. Bangkitlah, angkat kepalamu, dan kuatkan langkah kakimu. Di tengah padang rumput dan mawar yang bermekaran indah, sang pemilik wajah teduh menarik diri, pergi dari harapan sang pesakit. Ia hanya terdiam, seperti ada gemuruh peperangan dalam batinnya. Entahlah, kakinya kembali lunglai lemas tak berdaya. Bersimpuh di atas padang rumput, ia kembali terisak, terdengar gema di mana-mana. Hu, hu, hu. Batinnya terasa tentram, jiwanya kembali tenang. Namun hati sampai raganya gemetar. Kembali air matanya mengalir merintih memanggilnya. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbu, Ya Ahlas Sana, Ya Dzal Jalali wa Dzal Ula, Ya Dzal Bahai wa Dzal Sana. Ha ana dza abdukal janil muqassir bil fina, mustaghfirun li dzambih, mu'tarifan bima jana, ya raftiqaruh ilaik, alan dawam huwal ghina. Sang pesakit terkejut dengan kehadiran wanita dengan baju kurung hitam, datang setengah berlari. Kemudian dengan sudinya ia memeluk si pesakit dengan erat dan memberikan energi, kasih sayang, dan cintanya kepada si pesakit seraya berucap, "Ya Benati." Dari sanalah ia tersadar. Ia terlalu menenggelamkan diri dalam air matanya sendiri, menyalahkan dan membenci yang lainnya, dan menganggap Robnya acuh kepadanya karena terjebak pada kekecewaan. Manusia, ya manusia, seringkali marah padanya yang telah menciptakan, memberikan segenap cinta dan kasih untuk hambanya, hanya karena permasalahan yang seharusnya membuat manusia agar lebih mendekat padanya. Siapalah engkau, wahai jiwa-jiwa yang mudah terlena? Engkau bukan sesiapa, dan kau tak bisa apa-apa, karena cintanya lah yang memberikan hembusan nafas hingga saat ini. Karena rahmatnya lah kau memiliki apa yang ada pada dirimu sekarang. Namun sadarlah, semua itu hanyalah titipan.
titipan yang akan kembali kepadanya, dan dirimu bahkan akan kembali pada keharibaannya. Lalu masih pantaskah kau tak ikhlas atas sedikit masalah yang diberikannya padamu, setelah kau merasakan